Halo, selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan bab 1, yaitu tentang materi dan klasifikasi materi. Ya, silahkan buka buku textbook Erlangga kalian, halaman 17-21 sebagai acuannya. Baiklah nak, di sini Miss menunjukkan kepada kalian sebuah produk yang biasa Miss gunakan sehari-hari. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui materi dan klasifikasi dari produk yang kita biasa gunakan. Ini terkait dengan penilaian keterampilan yang akan Miss berikan hari ini ya nak. Oke, nah di sini Miss sudah tampilkan mind map dari klasifikasi materi. Ya, terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Oke, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Jumlah unsur yang ada, yang sudah diketahui, yang sudah ditemukan, ada 118 unsur. Nah, sebagian besar itu sudah ada di alam, sebagian kecil ditemukan, bahkan dibuat oleh para ilmuwan. Oke, Anda tahu nanti salah satu dari kalian akan menemukan unsur yang baru, ya, semangat belajar. Oke, nah unsur ini terbagi atas 3, logam, non-logam, dan metaloid. Logam itu konduktor, ya, sifatnya keras, tapi mudah dibentuk, elastis, ya, kemudian mengkilap. Contohnya emas, ya, 24 karat, simbolnya itu AU, ya, kemudian raksa, ya, Hg, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, unsur non-logam, ya, itu biasanya isolator, lunak, rapuh, tidak mengkilap atau kusam, ya. Contohnya karbon, silikon, dan lain-lain. Metaloid, ini peralihan dari unsur logam menuju non-logam, ya. Jadi biasanya semikonduktor, sebagian besar mengkilap, ya, keras tapi lebih rapuh dari logam, ya. Nah, yang kedua adalah senyawa. Senyawa ini gabungan beberapa unsur, ya, melalui reaksi kimia. Jadi gabungan beberapa unsur, contohnya H2O, air, ya, dari unsur hidrogen, 2 unsur hidrogen berikatan dengan 1 atom oksigen membentuk H2O. Contoh yang lain, asam cuka, ya, asam asetat atau cuka, gula atau glukosa, NaCl, garam dapur. Nah, sebanyak contoh yang lain. Oke, yang ketiga campuran. Campuran ini adalah gabungan beberapa zat yang perbandingannya tidak tetap, ya. Perbandingan penyusunnya tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Jadi itu perbedaannya, ya. Kalau senyawa itu harus tetap, penyusunannya tertentu, ya. Penyusunnya sudah ditentukan, perbandingannya tetap, ya. Kalau campuran tidak tetap perbandingan penyusunnya. Jadi tanpa melalui reaksi kimia kalau dia campuran, ya. Nah, terbagi 2 lagi nih larutan. Larutan itu homogen, ya, berarti campuran homogen. Jadi antara solut dan solvennya tidak dapat dipisahkan lagi, maksudnya tidak dapat dibedakan, ya. Nah, ini contohnya air sirup, air gula, air garam, dan lain-lain. Nah, yang kedua campuran heterogen, ya, terdiri dari koloid dan suspensi. Nanti ini secara spesifik dipelajarinya di kelas 11, ya nak. Namun kita bahas sedikit, ya. Contoh campuran heterogen itu air dan minyak, air sungai yang keruh, air susu, air santan itu koloid, ya. Oke, dan masih banyak contoh yang lain lagi, ya nak. Nah, dari penjelasan yang sudah Miss sampaikan tentang unsur, senyawa, dan campuran, apa perbedaan dari ketiga klasifikasi materi ini? Ya, yuk, Miss percaya kalian bisa, ya, menentukan perbedaannya melalui penjelasan yang sudah Miss sampaikan tadi. Namun sebagai acuannya, silakan dibaca halaman 19 tabel 1.3 sebagai perbandingan antara analisa yang kalian lakukan dari penjelasan yang Miss berikan dengan materi atau keterangan yang ada di buku.
Enak ya. Nah, selain unsur senyawa dan campuran, materi ini juga dikenal dengan partikel materi ya. Partikel materi adalah bagian terkecil dari materi, tersusun atau terdiri dari 3, atom, molekul, dan ion ya. Nah, atom ini bagian terkecil dari unsur ya. Jadi misalnya atom hidrogen, unsur hidrogen ya, berarti atomnya yang bagian terkecilnya adalah atom hidrogen ya, dan unsur-unsur yang lain memiliki atom-atom tentunya. Nah, yang kedua molekul. Molekul ini berarti bagian terkecil dari senyawa ya. Jadi untuk molekul ini terbagi 2, molekul unsur yaitu gabungan dari unsur-unsur sejenis, molekul senyawa gabungan dari unsur-unsur yang berbeda jenisnya ya, unsur-unsur yang tidak sama. Oke, nah di sini dijelaskan contohnya ya. Molekul unsur contohnya H2 ya. H2 ini terbentuk dari hidrogen, atom hidrogen berikatan dengan hidrogen. Jenis kan nak? Hidrogen, hidrogen. Ini molekul unsur. Oksigen, oksigen ya. O2. Nitrogen, nitrogen, gas nitrogen. Cl, Cl, klorin, klorin ya. TCl2. Oke. Nah, kalau dia molekul senyawa, ini unsur yang berbeda jenisnya. Contohnya NO ya, nitrogen oksida ya. Nitrogen oksida N dan O ya, berikatan. Apalagi nih H2O ya, hidrogen dan oksigennya berikatan nih. Hidrogennya ada 2 ya, berikatan dengan oksigen dan hidrogen lagi. Nitrogen dioksida. Kemudian karbon dioksida ya. Jadi ini dia ya, karbon dioksida. Oke ya, terbentuklah molekul unsur dan molekul senyawa. Oke. Nah, yang ketiga ion. Ion ini atom atau molekul yang bermuatan listrik. Bermuatan listrik berarti identik dengan tanda positif dan negatif ya. Nah, kalau dia bermuatan positif kation, kalau bermuatan negatif anion ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada minuman Pocari Sweat, karena terkandung di dalamnya ion-ion ya. Ion apa saja bisa dilihat di komposisi ya. Nah, di sana ada ion natrium, ion kalium, ion kalsium. Nah, tanda plus dan minus itu menyatakan ion. Jadi nanti membedakan antara unsur dan ion, perhatikan tanda muatannya, Nak. Nah, di sini juga kasih contoh garam dapur natrium klorida ya. Itu tersusun dari natrium Na+ dan Cl- yang saling berikatan membentuk NaCl. Nanti pembentukannya, proses pembentukan ion ini ya, terbentuknya ion baik itu berupa atom maupun molekul ya, atau senyawa ion, kita akan pelajari lebih dalam di materi bab selanjutnya ya, bab 2. Oke, nanti ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Jadi basicnya ini hanya secara umum ya, nanti secara dalam kita pelajari di bab 2. Oke, pelajaran yang seru lah pokoknya ya. Oke, baiklah Nak, untuk klasifikasi materi sampai di sini ya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi Miss secara personal ya Nak. Nah, di sini Miss tampilkan penilaian keterampilan yang akan kalian kerjakan ya, membuat clipping dari 5 produk yang sering kita gunakan sehari-hari. Nanti diidentifikasi, dikelompokkan kandungan yang ada di dalam produk itu masing-masing ya Nak. Nah, nanti boleh difoto atau dicari dari internet produk yang biasa kita gunakan boleh ya, diketik boleh, tulis tangan boleh ya, itu kreativitas kalian masing-masing. Nanti aturan pengerjaannya akan ditampilkan secara detail di lembar tugas keterampilan kita ya.
Baiklah, di pertemuan ketiga kita akan small test. Persiapkan diri dengan baik. Bab 1 sudah selesai ya nak, materinya masih dasar sekali. Miss yakin kalian bisa mencapai nilai yang maksimum ya, nilai yang terbaik ya. Persiapkan diri dengan baik. Tetap jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Miss secara personal. Oke nak ya. Sampai di sini pertemuan kita, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.